Annyeong ya Rebun. Selamat malam pendengar setia Kancilan Podcast. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku ucapkan selamat bergabung dengan Kancilan Podcast. Pada malam hari ini, Kancilan Podcast memiliki tema, yaitu diremehkan. Pernah gak sih kalian ngerasa orang lain meremehkan diri kalian? Pada awalnya, kalian ngerasa percaya diri. Namun, ketika mendengarkan perkataan mereka, kalian menjadi ciut dan gak punya nyali. Sumpah, kalau kalian pernah ngalamin, kita sama. Satu rasa, tapi beda cerita. Ngerasa gak sih tiap malam bingung harus ngapain? Kadang muak ketemu tugas yang bejibun dan gak kelar-kelar. Coba deh kalian cari posisi yang nyaman. Entah itu berbaring di tempat tidur atau duduk bersender. Buat diri kalian merasa rileks dan kita mulai ceritanya. Awal mulanya ketika awal tahun, kami adalah teman dan berusaha saling mengenal satu sama lain. Malam demi malam kami lewati dengan percakapan yang cukup ringan. Aku makin penasaran dengannya karena jujur saja, temanku ini bukan dari Indonesia. Ia adalah mahasiswa yang bisa dibilang sudah tingkat akhir pada tingkat S3 yang sedang berkuliah di kotaku. Kami tidak sengaja saling mengenal dan saling berbagi cerita. Awalnya memang mengasihkan. Ia bercerita bahwa ia dapat berbahasa lebih dari 3 bahasa asing. Bisa dibilang aku kagum akan hal itu. Jujur saja, aku bukan orang yang pandai bergaul. Apalagi mudah untuk mencari bahan pembicaraan. Tak disangka ternyata dia sangat menarik untuk berbicara banyak denganku. Aku penasaran dengan kebudayaan negaranya. Seperti apa karakteristiknya, dan juga informasi lainnya. Tetapi mendengar jawabannya waktu itu, aku menjadi ragu. Aku ragu untuk tetap bertanya dan menjalin pertemanan dengannya. Setiap lontaran kalimat yang ia ucapkan awalnya sangat manis. Entah dia memujiku atau bagaimana, membuat setiap orang yang mendengarnya tersenyum. Namun ketika itu, jawabannya berbeda dan terdengar ketus. Bahkan seolah-olah dia yang mengajariku. Aku salah dan dia yang benar. Menurutku beda budaya itu sangat berpengaruh. Apalagi dengan tata bahasa yang dia gunakan. Walaupun dia cukup lama tinggal di kotaku, tapi tetap saja, perkataan yang dia ucapkan itu sedikit tidak enak didengar. Bukan kasar, tapi seperti menyakitkan hati lawan bicaranya. Pada suatu pertemuan, jujur saja sedikit canggung. Aku akui dia lebih pandai dariku. Apa yang dapat kami bicarakan? Tentunya minat kami berbeda. Aku menyukai ekonomi, sedangkan dia hubungan internasional. Tapi di sisi lain dia menyukai sastra, dan juga senang membaca buku. Suatu ketika, dia melontarkan bahwa orang Indonesia tidak menyukai membaca. Ya memang benar,
Tapi menurutku tidak semua orang bukan. Kami sering berdebat hanya karena masalah sepele. Entah itu penggunaan kata yang tidak tepat, sehingga membuat arti yang ambigu. Keputusan untuk memahami apa yang dia lakukan itu sangat susah. Aku berusaha untuk memahaminya, menanggapi setiap apa yang ia lontarkan, hingga suatu saat aku mengalami perkataannya yang membuatku sakit hati. Bahkan sampai sekarang aku mampu mengingatnya. Dia berkata, "Kamu mau jadi apa nanti kalau misalnya ini, itu, ataupun hal lainnya kamu tidak bisa? Kamu juga tidak rajin membaca." Di saat itu aku malah berpikir, apakah serendah itu aku di matanya? Kami memang belum lama mengenal, tapi dia sudah berkata demikian. Dia menilai diri seseorang. Ya memang, aku akui aku tidak suka membaca. Tapi aku rela membaca mata kuliah yang aku tempuh. Aku lebih belajar ekstra dari temanku yang lain. Aku memilih dalam membaca ataupun membahas sebuah topik. Aku tidak akan membaca jika topiknya tidak menarik. Semua orang memiliki kemampuan masing-masing, bukan? Bagaimana mungkin dia merendahkanku atau bahkan disepelekan? Aku memang bukan seperti teman dia yang lainnya, yang sudah berada di tahap pendidikan yang jauh lebih tinggi. Bahkan aku tidak memiliki banyak pengalaman. Bisa dibilang aku mahasiswa baru. Tak hanya perkataan itu, ada hal lain yang tak mungkin aku ceritakan semua. Rasanya sangat egois jika aku selalu memahaminya, membuat semuanya tampak baik-baik saja. Suatu ketika aku berusaha melupakan masalah itu dan membuka obrolan baru. Dan tetap saja, kalimat yang ia lontarkan menyakitkan hati. Mungkin karena itulah ia tidak memiliki banyak teman. Atau bisa dibilang, banyak teman ketika mereka membutuhkannya saja. Aku hanya tidak ingin dia merasa sendiri. Memiliki saya sebagai temannya, itu baik. Tapi ternyata salah. Pertemanan yang saya miliki sepertinya tidak ada artinya. Aku memikirkan apa yang salah. Apakah aku terlalu rendah sampai tidak mampu memahami temanku ini? Berbeda budaya memang sulit. Mungkin bagi mereka, nada ucapan seperti itu biasa saja. Tapi menurut saya tidak. Semua beda dan sulit untuk beradaptasi. Dia selalu berbicara seenaknya dan tak pernah berpikir tentang perasaan orang lain. Apakah orang lain yang diajaknya bicara merasa baik-baik saja atau tidak? Dia juga tidak peduli jika orang lain akan menyukainya atau tidak. Sumpah, budaya luar itu kuat banget dengan rasa individualisme. Sungguh berbeda dengan orang Indonesia yang saling dekat satu sama lain, membutuhkan seorang teman yang selalu berada di sisinya.
Tapi dari setiap percakapan itu aku mengerti bahwa dia sedang menyemangatiku untuk tidak pernah terbuai dengan kenyamanan. Kamu harus berubah. Kamu harus memulai start terlebih dahulu. Lebih baik kamu berkeringat sekarang dan menerima hasil lebih dahulu nanti. Mulanya aku merasa sakit hati karena dia meremehkanku, apalagi menganggapku tidak memiliki keahlian. Aku sempat merenung dan memikirkan semua itu. Hingga suatu saat, aku bertekad untuk mengubah pola hidupku. Lebih peduli dengan dunia luar, membiasakan membaca setiap harinya, belajar dengan giat, cari tahu tentang hal baru, karena jujur saja, aku tidak ingin diremehkan oleh setiap orang yang aku temui nanti. Aku bersyukur dapat bergegas menemukan jalanku untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dunia kuliah memang berat, tapi bagaimana dengan dunia kerja? Aku tidak dapat membayangkan berapa banyak individu dengan karakter yang berbeda, yang mendukung atau bahkan membuangku. Lakukanlah yang terbaik dan jangan pedulikan orang yang tidak menyukaimu. Buktikanlah dengan prestasi, bukan dengan janji atau omongan belaka. Aku memang belum menjadi orang yang berhasil, namun aku ingin kalian pendengar Kancilan Podcast, seberapa besar rintangannya, seberapa sulit jalannya, kan harus mampu berusaha dan menyadari bahwa usaha yang kalian lakukan akan ada hasilnya yang manis. Coba saja, kalian akan menyesal jika melewatinya. Semangat! Hari mulai malam, maka biarlah sinar bulan yang meliputi kalian. Malam hari ini, Kancilan Podcast pamit undur diri. Beristirahatlah untuk hari esok. Terima kasih telah bergabung dengan Kancilan Podcast dan sampai jumpa.